memilih ya, rangka momen khusus, menengah, atau biasa. Tapi ada pertimbangannya. Jadi misalnya, kapan kita memilih rangka momen menengah, itu pertimbangan kita adalah dua hal. Pertama, kategori desain seismiknya. Apakah A, B, C, D, E, atau F. Ya. Dan itu mempengaruhi atau menentukan tipe struktur yang akan kita pilih. Yang kedua adalah sistem strukturnya sendiri. Kita tahu bahwa sistem struktur ada banyak, ada rangka pemikul momen, ada sistem ganda, dan sebagainya ya. Nah, karena itu kita bisa memilih dengan mempertimbangkan dua hal tersebut, kategori desain seismiknya apa, kemudian tipe struktur yang akan kita desain itu apa. Nah, dari dua hal itu kita memilih tipe strukturnya, apakah biasa, menengah, atau khusus. Jadi jangan dibalik kita memilih tipe struktur karena faktor R, bukan ya. R itu justru akibat. R itu akibat dari tipe struktur yang kita pilih. Jadi kalau kita memilih rangka momen menengah, misalnya, ya karena kategori desain seismiknya adalah C misalnya, bukan D, kemudian tipe strukturnya rangka momen, maka kita bisa memilih rangka momen menengah. Dan karena kita memilih rangka momen menengah, maka faktor R-nya, faktor modifikasi responnya, nilainya adalah 5 ya untuk struktur rangka momen menengah beton bertulang. Nah, tolong diingat bahwa R sama dengan 5 itu adalah nilai maksimum. Artinya nilai R itu kan nanti akan kita gunakan untuk membagi beban gempa ya. Jadi artinya kalau kita menggunakan R sama dengan 5 untuk rangka momen menengah, berarti beban gempa yang kita gunakan dalam desain hanya 20% saja. Karena dibagi dengan 5. Nah, artinya semakin besar R, itu semakin kecil gaya gempa yang kita gunakan untuk desain. Jadi kalau kita meragukan sesuatu, misalnya begini, kita ragukan material yang akan digunakan nantinya, misalnya ya. Atau kita ragukan disiplin dan kemampuan para pekerjanya untuk mengikuti shop drawing misalnya ya. Nah, kalau kita ragu seperti itu, maka kita boleh menurunkan nilai R-nya. Dari 5 misalnya menjadi 4,5 misalnya ya. Jadi kita punya cadangan kekuatan. Kalau terjadi sesuatu karena hal-hal yang kita ragukan tadi, maka kita masih mempunyai cadangan kekuatan. Jadi jangan dianggap R sama dengan 5 untuk rangka momen menengah adalah harga mati. Bukan ya. Jadi itu harus kita tinjau. Kalau kita yakin silakan pakai R maksimum. Tapi kalau kita ragu, turunkan nilai R-nya. Sehingga kita punya cadangan kekuatan. Baik, itu rangka momen menengah ya. Nah, setelah kita tentukan rangka momen menengah, maka kita sadari bahwa sifat dari rangka momen menengah adalah kuat gesernya lebih tinggi daripada kuat lenturnya. Itu sifat utama dari rangka momen menengah. Artinya kita mengizinkan struktur kita rusak ketika ada gempa besar, tetapi rusaknya rusak lentur. Tidak diizinkan rusak geser. Karena rusak lentur sifatnya lebih ductile dan menyerap energi lebih banyak dibanding rusak geser. Nah, karena itu kita lindungi gesernya, karena rusak geser sifatnya brittle dan serapan energinya kecil, maka kita lindungi struktur kita dari kemungkinan rusak geser. Nah, sehingga dengan demikian, prinsip utama dari rangka momen menengah ini adalah membuat gesernya lebih kuat daripada lenturnya. Itu prinsipnya ya.
Nanti dikembangkan lagi untuk struktur rangka momen khusus, ditambah lagi persyaratannya. Nah, kalau kita mulai dari tulangan lentur, maka kembali ke prinsip tadi bahwa geser baloknya lebih kuat daripada lentur baloknya ya. Nah, kalau kita lihat lentur, ini kurva ini berlaku untuk kolom maupun balok. Kalau kita lihat grafik ini yang saya ambil dari SNI, maka seakan-akan secara umum kita boleh mendesain balok menggunakan over reinforced. Ya, karena ini adalah batas dari kelelehan tulangan tarik yang terluar. Berarti kan di sini boleh keadaannya. Yang artinya tulangan tarik terluarnya belum leleh, artinya over reinforced atau tulangan kuat. Konsekuensinya adalah faktor reduksi kekuatannya kecil 0,65. Nah, pengertian umumnya kan begitu. Tetapi jangan kemudian betul-betul menggunakan prinsip ini di dalam desain lentur balok. Karena tetap diharapkan struktur kita, balok kita mempunyai tulangan lemah atau under reinforced. Karena itu gunakanlah daerah ini saja. Ya, jadi jangan menggunakan apa yang tergambar ini mentah-mentah begitu saja. Jadi tetap kita disyaratkan menggunakan tulangan lemah untuk balok. Artinya kita tetap berharap bahwa meskipun kerusakan lenturnya diizinkan, tetapi kalau terjadi kerusakannya bersifat ductile. Nah, sedangkan tulangan balance mau apalagi tulangan kuat itu sifatnya brittle, dan karena itu kita hindari. Ya, jadi kita gunakan daerah ini saja yang memastikan bahwa tulangan tariknya leleh ya. Tulangan tarik terluar itu leleh. Nah, lebih baik lagi kalau kita bisa mengusahakan supaya rho-nya 90 V, sorry, bukan rho ya. V-nya sama dengan 0,9. V-nya 0,9. Nah, itu lebih baik lagi. Ya, karena sifat baloknya menjadi lebih ductile lagi. Tapi artinya, kalau kita mengejar V 0,9 itu, tulangannya lebih sedikit lagi. Jadi rho-nya lebih kecil. Ya. Rho-nya lebih kecil. Rho-nya lebih kecil, konsekuensinya adalah penambangnya besar, begitu kan? Nah, disinilah seorang perencana struktur yang berpengalaman bisa memilih suatu kondisi yang ideal, yang dari sisi struktur ideal dan dari sisi biaya juga ideal. Itulah yang namanya optimasi. Jadi sebenarnya inti dari ilmu teknik sipil itu adalah optimasi sebenarnya. Kalau hanya membuat kuat saja, tidak perlu dihitung, ya buat saja semuanya gede-gede, gitu ya. Itu akan jadi kuat. Tapi kita harus mempertemukan antara kekuatan dengan efisiensi biaya. Sebenarnya itu yang dipelajari di teknik sipil selama bertahun-tahun itu ya. Kita membuat struktur yang kuat tetapi murah. Nah, kita mempertemukan itu. Karena semakin kuat bisa semakin mahal. Jadi kita mempertemukan antara kriteria kekuatan dengan kriteria efisiensi biaya. Nah, itu yang penting ya. Nah, kembali kalau kita lihat di sini, prinsip dari metode LRFD, ya, Load and Resistance Factor Design, prinsipnya ini adalah ada kekuatan nominal, ada V. Nah, V ini digunakan untuk mengantisipasi kalau kekuatan yang kita rencanakan itu tidak tercapai, turun karena beberapa faktor. Nah, kita antisipasi. Sedangkan yang ini
Ini namanya kan beban terfaktor. Nah, ini juga sama. Ini adalah apa namanya, gaya dalam gitu ya. Gaya dalam yang diakibatkan oleh beban luar. Nah, kita perbesar gaya dalam tersebut untuk mengantisipasi kalau bebannya lebih besar daripada yang direncanakan. Itu prinsip dari LRFD. Jadi kekuatannya direduksi, bebannya diperbesar. Prinsip ini kan sebenarnya sama berlaku dalam banyak aspek kehidupan ya. Jadi kalau misalnya seseorang bekerja dengan pekerjaan yang tidak dijamin memberikan penghasilan yang rutin, maka dia bisa hitung rata-rata penghasilan sekian, tapi direduksi kalau ada sesuatu. Penghasilannya rata-rata sekian, tapi diperbesar kalau terjadi keperluan yang di luar dugaan ya, yang di luar rencana. Nah, ini adalah mengamankan kehidupan kita gitu ya. Gaji kita dalam perhitungan direduksi, kebutuhan kita dalam perhitungan, dalam perencanaan kita naikkan, maka keamanan keuangan kita bisa dijamin. Nah, itu ya prinsipnya adalah seperti itu untuk LRFD. Nah, kemudian kalau ditanyakan, apa itu momen nominal? Ini pertanyaan yang simpel, tapi seringkali dilupakan oleh para mahasiswa. Momen nominal itu apa? Nah, momen nominal ini untuk balok beton bertulang, ini dianggap tercapai ketika regangan beton tekan yang terluar itu mencapai 0,003, itu anggapannya begitu. Jadi yang menjadi pedoman adalah ini, regangan beton sebesar 0,003 di daerah tekan yang terluar. Ini batasannya. Kalau ini tercapai, maka kita anggap itulah momen nominalnya. Bagaimana dengan tulangan? Tidak diperhatikan. Ketika regangan ini tercapai, ternyata tulangan tekan belum leleh, artinya tulangan kuat. Ketika tulangannya mencapai tepat regangan leleh, artinya regangan berimbang atau balance. Tulangannya sudah melampaui regangan lelehnya, artinya tulangan lemah. Begitu kan? Jadi yang menjadi pedoman untuk tercapainya momen nominal adalah ini, beton tekan yang terluar itu. Bukan tulangan. Apalagi tulangan tekan tidak memberikan pengaruh terhadap definisi momen nominal tersebut. Nah, artinya sebelum momen nominal tercapai, ini sebelumnya untuk beban yang kecil kondisinya masih elastis. Maka disebut momen elastis. Kalau ditambah lagi, maka tercapailah yang namanya momen crack. Nah, beton tariknya mulai retak, namanya momen crack. Ditambah lagi, maka tulangan tariknya mencapai tegangan leleh, maka momennya disebut momen leleh atau yield. Tambah lagi, maka tercapailah momen nominal. Tambah lagi, maka tercapailah momen plastis. Nah, gitu. Jadi artinya, kalau kita melihat balok beton bertulang, retak-retak, jangan kita menyimpulkan sudah hampir runtuh. Karena baru sampai di sini kan. Asal baloknya bertulangan lemah. Kelihatan retak-retak itu berarti mencapai sini nih, mencapai kondisi momen crack. Bahkan tulangannya juga belum leleh. Nah, tulangannya leleh. Ini juga belum akan runtuh. Nominal belum akan runtuh. Nah, inilah kekuatan maksimumnya. Ya. Jadi kalau ini masih elastis ya, ini masih elastis. Level ini ditandai dengan retaknya beton tarik pada serat yang terluar. Ini ditandai dengan
lelehnya tulangan tarik. Ini ditandai dengan tercapainya regangan beton tekan terluar sebesar 0,003. Ini ditandai dengan tercapainya tegangan tarik tulangan senilai dengan strain hardening-nya. Atau kira-kira tegangan tulangan tarik itu sama dengan 1,25 kali tegangan lelehnya. Nah, inilah yang menandai tercapainya momen plastis. Jadi kalau kita ingat bahwa diagram tegangan dan regangan beton kan begini. Diagram tegangan dan regangan beton itu begini. Nah, gitu kan? Nah, ini tegangan lelehnya yang digunakan di sini. Digunakan di sini. Nah, jadi kira-kira di sini ini adalah level tegangan beton di sini ini adalah levelnya level momen elastis dan momen crack ya. Sampai di sini ini namanya tepat momen leleh. Di sini momen nominal. Nah, sampai di sini namanya momen plastis. Setelah itu dia turun kekuatannya dan mendekati runtuh. Ya, jadi pemahamannya seperti itu. Jadi tumbuhnya momen lentur di dalam balok itu adalah diawali momen elastis, kemudian crack, kemudian leleh, nominal, kemudian plastis. Nah, karena saya melihat kadang-kadang mahasiswa Polban menomorduakan pemahaman, jadi lebih mengutamakan menghitung. Maka saya merasa perlu untuk mengeluarkan soal-soal tentang pemahaman di dalam ujian. Jadi mungkin yang semacam ini bisa saja saya keluarkan di dalam UTS nanti ya, karena saya khawatir juga melihat mahasiswa Polban seringkali menomorduakan pemahaman, dan itu berisiko ya, itu berisiko. Jadi paham itu lebih dikedepankan gitu ya. Jadi paham dulu baru menghitung. Baik, kalau ada pertanyaan silakan langsung saja. Nah, ini yang mungkin belum dipelajari di dalam struktur beton sebelumnya ya. Ini tambahannya bahwa meskipun misalnya ya, meskipun di tumpuan balok tidak terjadi momen positif, tapi tetap disyaratkan tumpuan balok mempunyai kuat lentur positif minimum sebesar sepertiga dari kuat momen negatif di tempat itu. Di tempat itu ya, bukan di sepanjang balok. Itu yang pertama. Yang kedua, di setiap tempat momen nominalnya tidak boleh kurang dari sepertiga momen nominal maksimum. Nah, momen nominal maksimum ini kalau untuk balok pasti di tumpuan, dan mungkin di lapangan ya. Jadi kalau untuk balok yang panjang bentangnya biasa saja, kemudian dia dipengaruhi oleh beban gempa, maka momen nominal maksimum itu pasti di tumpuan. Nah, jadi ini berlaku untuk masing-masing. Di tumpuan kiri berlaku sendiri, di tumpuan kanan berlaku sendiri. Tetapi yang ini berlaku di sepanjang balok. Jadi momen terkecil sepanjang balok biasanya adalah momen negatif di lapangan. Biasanya ya. Jadi kalau itu benar, maka yang bawah ini adalah membandingkan momen negatif di lapangan dengan momen nominal negatif yang terbesar di ujung kiri dan ujung kanan, di tumpuan kiri dan tumpuan kanan. Dan nilai perbandingan itu tidak boleh kurang dari 1/5. Nah, ini adalah sifat khas dari
balok rangka momen menengah. Nah, konsekuensinya adalah barangkali dulu ketika belajar balok beton bertulang, tulangan dihitung dengan tabel, misalnya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ketika kita mengawali perhitungan dengan momen negatif di lapangan, di tumpuan misalnya ya, maka bisa kita menggunakan tabel. Maka didapatkan rho tarik, kemudian didapatkan rho tekan. Nah, sampai di sini bisa. Ya. Nah, tapi kerugiannya, jadi biasanya tabel-tabel yang ada itu mempunyai rasio rho tekan dibanding rho tarik itu setengah biasanya. Jadi rho aksen dibagi rho yang ada di tabel-tabel itu pada umumnya nilainya setengah. Artinya tulangan tekannya mempunyai luas yang sebesar setengah tulangan tariknya. Dan itu sebuah kerugian. Karena untuk menghasilkan sepertiga ini, ternyata dari pengalaman ya, ini kira-kira nilainya sepertiga. Sepertiga kira-kira nilainya ya. Untuk mendapatkan ini rasio yang pertama ini, momen positif dibagi negatif di tumpuan yang sama, itu biasanya diperlukan rasio rho aksen dibagi rho senilai sepertiga. Artinya kalau kita pasang setengah, kuat, tapi boros. Nah inilah aspek efisiensi tadi menjadi tidak tercapai ya. Ada tulangan tekan yang terlalu banyak, itu boros. Karena kita tahu bahwa tulangan yang paling efektif adalah tulangan tarik, bukan tulangan tekan. Ya. Itu kerugian yang pertama kalau kita menggunakan tabel. Kecuali kalau membuat tabel sendiri. Ya, jangan menganggap susah. Dulu ada bimbingan saya di 3 membuat tabel sendiri. Jadi mau rasio seperti ini berapapun, dia bisa menggunakan tabelnya gitu ya. Tapi tabelnya tentu saja menjadi tabel dalam Excel. Kalau di print kan terbatas ya. Dulu bimbingan saya di 3 bisa membuat tabel seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah menghasilkan momen nominal negatif ini kan kemudian kita harus menghitung rasio yang sepertiga itu. Berarti kita harus menghitung momen nominal yang positif ini. Negatif, positif. Nah, kita harus menghitung momen nominal yang positif. Nah, sampai di sini kita tidak bisa menggunakan tabel. Karena apa? Karena rho, aksen dibagi rho-nya menjadi 3 kali. Ya, 3 kali atau minimum 2 kali kalau kita menggunakan rasio yang ini. Kalau rasionya ini berarti kan 3 kali. Ini menjadi 2 kali. Nah, tidak ada tabel yang membuat rasio tulangan tekan dibagi tulangan tarik sebesar 2 atau 3. Yang ada adalah setengah. Nah, berarti kita harus menghitung secara coba-coba lagi yang ini kan. Jadi kalau begitu untuk apa? Yang ini menggunakan tabel, yang ini menggunakan coba-coba, untuk apa? Ya sudah, sekali saja kita menggunakan cara coba-coba semua dengan membuat Excel sendiri. Baik. Nah, selanjutnya tentu saja ya, saya tidak bahas di sini karena saya anggap sudah paham. Diberlakukan yang namanya rasio tulangan minimum, rasio tulangan maksimum, tentu saja tetap berlaku ya. Tidak saya bahas karena saya anggap sudah belajar di struktur beton yang pertama untuk balok. Nah, ini tulangan geser. Ya. Jadi sebenarnya prinsipnya kita tidak menggunakan gaya geser ultimate atau terfaktor dari software untuk melakukan perencanaan sengkang. Kalau kita menggunakan gaya dalam berupa gaya geser terfaktor dari ITAPS misalnya, kita gunakan untuk desain tulangan geser, maka akan dicapai kuat lentur sama dengan kuat geser. Karena gaya dalamnya didapat dengan cara yang sama. Maka kuat lenturnya sama dengan kuat geser.
Dan itu bukan persyaratan rangka momen menengah. Tidak memenuhi persyaratan rangka momen menengah. Ya. Nah, karena itu gaya geser terfaktor untuk desain dimodifikasi. Ya tentu saja untuk menghasilkan kuat geser yang lebih daripada kuat lentur, ya berarti beban gesernya harus ditambah, harus diperbesar. Jadi V yang kita gunakan bukan VU yang keluar langsung dari ITEPS. Nah, kalau misalnya kita ambil dari ITEPS, maka kalau kita ambil free body dari sebuah balok, kan kira-kira seperti ini. Ada beban dari plat, QU, yang mestinya tidak selalu berbentuk beban merata ya. Bisa segitiga, bisa trapesium, dan sebagainya. Yang paling simpel adalah yang merata seperti ini. Nah, kalau dibuat merata itu sebenarnya berarti bahwa platnya dimodelkan sebagai plat searah. Kalau platnya dua arah pasti trapesium dan segitiga. Nah, free body, yang namanya free body itu kan selalu harus mencapai keseimbangan. Jadi kalau kita potong sebuah balok ya di ujung-ujungnya, kemudian kita pasang kayak dalamnya, ya berarti ada MU, ada VU, dan kita pasang bebannya ada QU, maka harus tercapai keseimbangan vertikal dan harus tercapai keseimbangan momen. Itu prinsipnya. Itu prinsipnya ya. Nah, tetapi kemudian diperlukan cara. Kalau dari situ kita ambil langsung VU-nya untuk desain, ya tadi yang tercapai adalah kuat geser yang sama dengan kuat lenturnya gitu ya. Jadi mungkin kalau mengalami kerusakan, yang terjadi adalah kerusakan yang bersamaan antara rusak lentur dan rusak geser, dan itu berbahaya. Baik, nah karena itu kita perlu meningkatkan atau menambah besarnya VU untuk desain. Nah, karena itu tadi free body yang semula bentuknya seperti ini ya, perhatikan bahwa momen di ujungnya dua-duanya negatif, saling melawan, putarannya berlawanan ya, jadi saling mengurangi. Nah, untuk menghasilkan VU yang lebih besar, dimodifikasi menjadi seperti ini. Pertama, kalau kita bandingkan ya, yang ini kan MU, ini MU, MU, ini VU, VU. Nah, untuk menghasilkan V yang lebih besar, dimodifikasi menjadi ini. Ini MN, bukan MU. Kita tahu bahwa MN kan lebih besar daripada MU. Kemudian arahnya dipaksa balik, seperti ini. Nah, berarti saling memperkuat. Ya. Ini kan saling memperkuat. Ya. Nah, VU-nya diabaikan dulu. Ini VU tidak mengambil VU luaran dari software dulu. Ini kita akan cari secara manual VU-nya itu berapa gitu ya. Untuk membedakan sekarang kita gunakan VE bukan VU. Nah, maka kalau kita cari keseimbangan momen terhadap ujung kanan ya, maka didapatkan VE kiri. Nah, kemudian kalau dicari dicari keseimbangan vertikalnya didapatkan kemudian VE kanan. Kalau putaran momennya seperti ini dan QU-nya merata, maka pasti VE kiri lebih besar daripada VE kanan. Nah, maka untuk desain yang lengkap, untuk mencari VE yang kanan dibalik sekarang momennya. Dibalik seperti ini pasangan momennya. Maka sekarang kita dapatkan VE kanan yang besar, VE kiri yang kecil. Nah, itu prinsipnya ya, itu prinsipnya. Tetapi untuk rangka momen menengah, masih dibolehkan menggunakan cara yang lebih sederhana. Jadi cara ini nanti akan kita gunakan untuk balok rangka momen khusus juga gitu ya, dengan sedikit perbedaan. Nah, untuk rangka momen menengah masih diizinkan menggunakan cara yang lebih sederhana, yaitu cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu nah ini. Cara yang kedua itu cukup dengan
mengganti faktor beban rho atau faktor redundansi untuk gempa yang semula bernilai 1,3 menjadi 2. Sudah, itu saja. Ya, itu saja. Nah, berarti kita harus membuat kombinasi baru dengan mengalihkan bebannya menggunakan faktor sebesar 2. Nah, kalau sudah demikian, maka gaya geser yang keluar dari ITEPS bisa kita langsung gunakan untuk merancang kuat geser atau merancang tulangan gesernya. Nah, tentu saja kan ini lebih mudah cara B ini ya daripada cara A. Karena itu ya saya anjurkan untuk rangka momen menengah ini gunakan saja cara B ini. Ini kalau kita jabarkan sedikit, ini akan menjadi 2 kali misalnya ya EX plus 0,3 EY. Ya. Nah, tapi ini ada plus minusnya, Berarti ini saja sudah menjadi berapa? 4 ya. Ini sudah menjadi 4 buah. Kemudian untuk gempa yang arah Y-nya 100%, sama dengan itu caranya ya. 2 kali plus minus 0,3 EX plus minus ya, plus minus EY. Ini 4 kombinasi lagi. Nah, jadi sampai di sini, kalau kita hitung ya, sebelum ada gempa kita sudah mempunyai 5 kombinasi. Untuk lentur balok, kita sudah tambahkan lagi 16 kombinasi, berarti sudah 21. Ditambah ini 8, 29. Nanti untuk kolom 8 lagi, 37 buah kombinasi beban. Ya. Tetapi jangan bingung karena kombinasi yang ini hanya digunakan untuk balok yang arahnya X saja. Karena gempa yang Y ini tentu saja tidak banyak berpengaruh untuk balok yang arah X. Begitu juga yang ini digunakan untuk balok yang arahnya Y saja. Tidak akan signifikan pengaruhnya untuk balok arah X. Nah, bagaimana kalau ada balok yang arahnya diagonal? Ya, kalau balok arah diagonal ditinjau dua-duanya. Dan balok yang berarah diagonal itu tidak ideal ya. Kalau bisa dihilangkan, dihindari, karena itu akan membuat tercapainya kondisi yang namanya ketidakteraturan struktur. Baik, nah itu ya cara untuk membuat atau untuk menghitung atau menentukan beban geser balok, yaitu dengan menambahkan kombinasi beban lagi. Dan itu adalah cara yang lebih mudah. Nah, setelah itu dihitung biasa ya dengan faktor reduksi kekuatan sebesar 0,75. Nah, bagaimana cara menghitungnya saya tidak bahas ya. Ini kan lebih mudah daripada tulangan lentur ya. Kemudian ini juga sudah dibahas di dalam kuliah sebelumnya. Jadi saya tidak bahas di sini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Nah, kembali ke sini. Maka kalau kita perhatikan, kalau kita menggunakan kombinasi beban tambahan seperti tadi, maka kita harus memilih nanti ya. Kita harus memilih gaya dalamnya. Jadi misalnya begini. Mungkin saja gaya dalamnya menjadi bidang gaya gesernya menjadi seperti ini, misalnya ya. Misalnya seperti ini.
Nah, pilihannya adalah apakah kita akan menyeragamkan sengkang di ujung kiri dan ujung kanan balok. Itu pilihan. Menyeragamkan itu hasilnya adalah pelaksanaan pekerjaan yang lebih mudah. Tetapi artinya kita melakukan pemborosan dari sisi material. Nah, kalau seperti itu ya, maka kita bisa bagi ini menjadi daerah, kan biasanya kita membagi ini daerah tumbuhan sampai 1/4 bentang. Berarti ini kayak gesernya sampai 1/4 bentang. Ini juga sama, sampai 1/4 bentang gayanya adalah sekian misalnya ya. Nah, terus lapangannya yang mana? Kalau dari kiri dapatnya sekian. Kalau dari kanan dapatnya sekian. Nah, tentu saja kita ambil yang dari kiri kan. Tapi ternyata yang dari kiri justru melampaui banyaknya tulangan geser yang di ujung kanan. Nah, karena itu kita perlu lanjutkan ke sini kalau itu terjadi. Nah, yang bawah ternyata lebih kecil daripada yang atas, jadi tidak diperhitungkan ya, yang tumpuan bawah. Tetapi kemudian ternyata gambarnya, detailnya itu ada aturan-aturan khusus yang lain. Nah, ini ya. Ini. Jadi ada daerah yang besarnya adalah 1/4 L ya. Panjangnya 1/4 L diukur dari muka kolom. Dari kanan juga ada 1/4 L diukur dari muka kolom. Ya. Kemudian setengahnya, sisanya adalah daerah lapangan. Tetapi di daerah sepanjang 2H ya, 2H sorry, dari 2H yang mungkin ada di dalam 1/4 L tadi, itu diatur dengan detail yang khusus. Ini. Ya, sepanjang 2H itu. Jadi pertama, sengkang pertama ditempatkan tidak lebih dari jarak 50 mm dari muka kolom. Kemudian di dalam daerah 2H tersebut, jarak maksimum sengkangnya ini. Di luar daerah tersebut, sengkang maksimumnya ini. Nah, ini adalah pembatasan jarak untuk sengkangnya ya. Pembatasan jarak untuk sengkangnya. Sedangkan kita tahu bahwa untuk menghitung sengkang, kita ingat bahwa tulangan kuat geser balok itu disumbangkan oleh dua hal, yaitu VN. PN balok itu disumbangkan oleh dua hal, yaitu dari betonnya dan dari tulangannya. Ya. Nah, kan syaratnya begini. VN yang sebesar 0,75 tadi kali V ya. Ini tidak boleh kurang dari VE dalam ini ya. Tadi kan bukan VU lagi tapi VE ya. Oke, untuk minimumnya kita ambil sama. Oke. Nah, maksud saya adalah ini adalah syarat untuk pemasangan tulangan. Nah, sekarang ini syarat untuk kekuatannya. Nanti harus kita ketemukan. VC nilainya tertentu ya. VC nilainya tertentu. Karena ini sesuai dengan mutu beton dan dimensi baloknya. Sedangkan ini yang kita belum tahu. Karena itu kita bisa anggap bahwa VS sama dengan VC dikurangi VE ya. VE dikurangi VC. Tapi ini dibagi dengan V dulu. Nah, yang seperti ini namanya adalah VS perlu. Namanya VS perlu. Yaitu sebesar VE dibagi V dikurangi VC. Namanya VS perlu. Ini yang diperlukan ya. Nah, sedangkan rumus yang menuliskan VS sama dengan AV
kali FY kali D dibagi S, ini adalah kekuatan geser yang ada atau aktual. Sedangkan ini yang diperlukan. Maka kan kita bisa menyamakan ini ya. VS aktual kita buat sama dengan VS perlunya. Nah, sehingga dari situ kan kita bisa tahu bahwa kalau begitu jarak sengkang ini sama dengan ini kan sama dengan VS perlu ya dibagi dengan ini kan. Kebalik ya. Ini dibagi dengan VS perlu. Jelas? Jadi ini sama dengan AV kali FY kali D dibagi VS perlu. Dan karena itu namanya ini juga S perlu. Ya. Nah, jadi tolong dikoreksi. Yang ini kan saya salah tulis nih. Tolong dikoreksi ya. Jangan nanti dibawa ke tempat kerja masih salah begini. Tolong dikoreksi. Jadi yang benar adalah ini. Bukan dibagi VU per V. Tapi VU per V. Ini juga bukan VU tapi VE kan. Misalnya ini adalah VE per V. Dikurangi dulu dengan VC kan gitu ya. Ya, jadi tolong dikoreksi itu. Nah, inilah S perlu itu. Dan inilah yang kemudian kita bandingkan dengan syarat ini. Kita ambil tentu saja yang kecil gitu ya. Ini kan persamaan ini ya untuk menghitung S perlu ini berlaku sama di tumpuan maupun di lapangan ya. Yang berbeda adalah VS perlunya yang berbeda ya karena VE-nya berbeda. Nah, jadi kita bandingkan SP ini dengan persyaratan jarak yang diatur di dalam pasal 18424 ini dan 425 ya. Kita ambil tentu saja yang kecil. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik. Jadi kalau tidak ada pertanyaan ya saya harap paham ya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu menunggu contoh soal, ini bisa dihitung sendiri ya kan persamaannya simbol-simbol dan sudah dipelajari. Nah, itu adalah untuk balok ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Baik. Apakah sudah mencoba sampai kolom? Kan waktu itu sudah saya berikan ya contoh soal kolomnya. Apakah sudah dicoba sampai kolom? Ini saya sedang berbicara dengan siapa ini? Kan tinggal dijawab sudah atau belum ya. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Kalau saya belum, Pak. Belum. Yang lain? Sudah belum? Saya juga belum, Pak. Belum, Pak. Wah, ini reportnya ya kalau belum. Contoh soal sudah saya berikan kan ya. Contoh soal sudah saya berikan. Oke. Coba saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Kan contoh soalnya sudah ada ya.